Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan melakukan observasi terhadap koperasi yaitu KPRI Mitra Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nurmalasari. Saya Nisa Kamalia. Saya Renggini Agustiani. Oke, langsung saja kita tanya-tanya pada Ketua Koperasi KPRI Mitra Sejahtera. Sekarang hati tapi berhasil. Cobalah dewasa bersungkan anak kecil. Tak coba imbangi namun hati tak kuat. Tersiksa makan hati dan itu nanti. Kenalkan, kita dari Unma. Ada tugas observasi mata kuliah manajemen koperasi. Di observasinya itu ke koperasi yang ada di Majalengka. Lalu kita memilih koperasi Mitra Sejahtera ini. Kenalkan, sebelumnya nama saya Nurmalasari. Nama saya Nisa Kamalia. Saya Renggini Agustiani. Renggini Agustiani. Ya. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak. Ya, terima kasih ada mahasiswa Unma yang sudah mempercayai Koperasi Mitra Sejahtera ya, atas kunjungannya. Setidaknya mungkin bisa dilihat dan bisa disampaikan ke teman-teman yang lain bahwa di Majalengka ini ada Koperasi Mitra Sejahtera RSUD Majalengka. Kebetulan saya sebagai ketua Sunarupi dan menjabat sebagai ketua periode ke-1 dari tahun 2019 sampai sekarang 2023. Ya, apapun yang nanti hasil penilaian atau hasil penglihatan keadaan koperasi ya seperti ini. Tapi apa boleh buat apa namanya, adik-adik ini pengen tahu lebih dalam, silahkan ya. Koperasi ini kebetulan punyanya karyawan rumah sakit, jadi kan tentunya usahanya ada di lingkungan rumah sakit. Jadi kapan didirikannya koperasi ini dan bagaimana sejarahnya gitu? Koperasi Mitra ini awalnya namanya Koperasi Dharma Wanita LSD Majalengka. Ya, didirikan pada tahun 24 September 2009 ya, dengan jumlah anggota kurang lebih 15 orang awalnya. Sehingga Dharma Wanita tidak bisa ini, maka diambil alihlah oleh pengurusan yang baru. Nama yang pertama dibuat yaitu Koperasi Rumah Sakit Majalengka. Selanjutnya, visi misi dari koperasi ini. Visi misi koperasi ini adalah kalau untuk tahun sekarang visinya koperasi yang mandiri dan sejahtera. Misinya memberikan pelayanan secara optimal, ramah dan efisien, mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggota, meningkatkan dan mengembangkan kinerja koperasi, mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggota, dan mengupayakan pengembangan usaha koperasi. Apa jenis koperasi ini? Jenis koperasi ini koperasi koperasi Konsumsi simpan pinjam. konsumsi simpan pinjam. Itu lebih kayaknya bergerak di bidang apa gitu Pak, kesehatan. Kalau koperasi mitra Iya. ada bidang simpan pinjam, Simpan pinjam. ada apotek,
dan ada CP. Apotek yang di bawah itu ya. Ya, apotek. Lalu untuk saat ini berapa gitu jumlah anggotanya? Saat ini jumlah anggota 610 orang dari jumlah karyawan rumah sakit 715. Jadi masih ada yang tidak menjadi anggota. Kalau mekanisme pembagian SHU-nya bagaimana, Pak? Kalau mekanisme pembagian SHU kita pembagian SHU setiap 1 tahun sekali pada saat laporan pertanggungjawaban itu, jadi kita sahkan dulu baru dibagikan. Selanjutnya, seberapa sering koperasi mengadakan rapat anggota tahunan? Kalau koperasi ya sesuai dengan aturan koperasi, setiap tahunnya wajib mengadakan rapat tahunan ya 1 tahun sekali, rapat anggota. Di bulan apa itu, Pak? Kalau koperasi maksimal di bulan Maret, tapi kemarin kita bisa melaksanakan Di awal tahun. rapat RAT di bulan Februari. Ketika di luar bulan Maret itu menjadi pertanyaan kurang baik. Kalau di awal jadi lebih baik ya, Pak? Lebih baik dari Januari sampai bulan Maret. Selanjutnya, apa saja produk atau layanan utama dari koperasi ini? Produk tadi sudah disebutkan, simpan pinjam, CP sama apotek. Yang menjadi idola saat ini yaitu disimpan pinjam. Selanjutnya, bagaimana koperasi ini memanfaatkan teknologi saat ini, Bapak? Tentunya kalau koperasi harus mengikuti zaman ya, karena era digital berarti kita berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan. Selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi koperasi ini? Tantangan yang dihadapi Ya. koperasi mitra saat ini, kita harus bisa masuk ke dunia usaha selain simpan pinjam yang masih berkembang. Kita di CP. Kenapa? Karena banyak kesempatan untuk bisa mengikuti pengadaan di rumah sakit. Kalau menurut Bapak nih, apa perbedaan koperasi ini dengan koperasi yang lainnya yang ada di sini? Khususnya kalau yang di Majalengka, saya kira kalau koperasi lain hanya banyaknya hanya simpan pinjam saja, tapi kita bisa menggunakan unit usaha karena apotek sama CP itu alhamdulillah nilai unggulan dari nilai lebih. Sebelumnya udah ada penghargaan atau untuk koperasi ini? Alhamdulillah kita udah 2 kali 2 tahun dari Pak Bupati kita mendapatkan masuk 10 besar koperasi terbaik di Majalengka. Yang kemarin kita posisi ketiga, sebelumnya posisi kelima. Lalu bagaimana proses pengelolaan dana simpan pinjam di koperasi ini, Pak? Mengelola uang simpan pinjam itu, jadi kita dibagi beberapa ini. Jadi uang itu kita alokasikan khusus untuk simpan pinjam. Yang kedua di luar simpan pinjam. Contoh, kita alokasikan modal untuk CP, modal untuk apotek. Jadi kita digulirkan di 3 unit usaha ya. Mungkin selanjutnya, apakah ada pelatihan atau kegiatan khusus untuk anggota koperasinya? Kalau untuk anggota insya Allah kita adakan ya, tidak sering sih, minimal 1 tahun 1 kali, dan termasuk untuk karyawan juga kita
sering mengikuti yang diadakan oleh dinas koperasi seperti itu. Lagi mungkin harapan koperasi ini kedepannya bagaimana Pak? Harapan koperasi ini karena kita kan mengemban amanah dari anggota, saya harapkan bisa tiap tahun itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Makanya kita usahakan untuk bisa menambah usaha-usaha baru. Bapak, sebelumnya maaf, apakah koperasi ini pernah mengalami kerugian dan bagaimana cara mengatasinya? Kerugian secara besar tidak, cuman ada aja yang kerugian diantaranya mungkin karena ada pinjaman macet, tapi kita upayakan untuk bisa mengantisipasi. Untuk sekarang kita melihat, membina, dan biasanya kalau koperasi itu anggota dibatasi hanya untuk yang aktif. Selanjutnya, apakah ada peran koperasi dalam masyarakat koperasi ini? Apakah ada perannya? Kalau ke masyarakat, kita dengan adanya apotek bisa melayani pembelian obat dari luar. Lalu apa ada gitu evaluasi terhadap karyawan setiap kegiatan mungkin atau bagaimana? Evaluasi kita lakukan setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan lihat kinerja, lihat pendapatan. Apa strategi koperasi koperasi ini untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan? Diulang. Apa strategi koperasi ini untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan? Kita berusaha untuk semaksimal mungkin mempertahankan kualitas ya. Seperti kita sudah mendapatkan penghargaan, artinya koperasi kita itu termasuk koperasi yang sehat, makanya harus dipertahankan. Selanjutnya, apa yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan kepuasan anggota dan mempertahankan loyalitas anggotanya? Biasanya kalau anggota itu ketika menjadi anggota koperasi puas, dia ketika butuh sesuatu bisa dilayani dengan baik, tidak ada masalah ketika proses peminjaman, biasanya seperti itu. Cukup ya? Ya, Naga, kebetulan ada rapat hari ini, jadi mohon maaf saya nggak bisa lama-lama ya. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.